Kita ada beberapa sisi saja yang kita contoh Rasulullah. Coba. Saya 3 sisi saja. Yang pertama, Rasulullah ternyata adalah manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW ternyata manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ternyata manusia yang bersabar sangat atas ujian Allah. Dan yang ketiga, ternyata Nabi Muhammad orang yang paling banyak taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sebagai umatnya, kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan? Ayo, lakukan. Yang pertama, jadilah orang yang paling bersyukur di hadapan Allah. Mohon maaf, apalagi di sini saya lihat dosen semuanya rata-rata pegawai negeri. Kalau itu bukan dosen, Pak, paling turun pegawai. Ketika kita masih juga belum bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, apalagi yang kita harapkan di hadapan Allah. Mohon maaf, konsep daripada syukur, Pak, jangan ke bawah, ke atas. Oh, konsep daripada syukur lihatnya ke atas, jangan ke bawah. Dia ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, saya pegawai ya Allah, ini ya Allah. Alhamdulillah gaji 4 juta ya Allah. Semuanya 10 juta ya Allah. Jangan itu ya Allah. Daripada itu ya Allah, kalau satu mungkin cuma gaji 9-2 juta. Alhamdulillah ya Allah. Jangan kalau Pak lihat Pak Didi, jangan. Kalau lihatnya ke Pak Didi, rasa syukur nggak ada Pak. Bahkan syukur nikmat. Pak gaji awal anda itu penuh-penuh kubik. Anda muda itu apa lagi? Ikut mengenai Tuhan, mana jadi satu. Enggak, ketika kita melihatnya ke atas, contoh, kita sama-sama pegawai, Pak, tapi di samping rumah kita JRT, Pak, kita syukurnya. Jangan lihat ke samping, Pak, lihat yang ke samping, Pak, lihat yang lebih rendah. Ketika melihat kepada lebih rendah dalam soal harta, jabatan, maka kita menjadi orang bersyukur. Ketika melihat dia ke atas, maka kita akan kufur kepada Allah, marah, benci kepada Allah. Akhirnya, kenapa Allah tidak ada? Sama-sama sama-sama politeknik, rumah Jawa Haji, TV Coret, apa yang benar dulu, begitu bahasa kita. Tapi kalau lihat kepada beliau, alhamdulillah ya Allah syukur. Itu urusannya, dia bisa jadi orang bersyukur, Pak. Jangan bolak-balik. Tapi urusan ibadah, lihat kepada orang yang lebih rajin ibadahnya daripada orang yang malas ibadah. Balik-balik, itu soal ibadah kan? Ini bukan ibadah. Hidup nanti juga cuma 2 bulan. Alhamdulillah. Baik benar. Tak kalah. Iya, di pulau bisa jamaah. Berapa kita bisa? Padahal di sini kita sama, pulang sama-sama jam 5, berangkat sama-sama jam 8. Tapi kenapa dia sempat jamaah? Kenapa aku tidak sempat? Lihatnya di sana. Ada orang habis maghrib bisa baca Quran sampai Isya, duduk iktikaf di masjid sampai Isya. Lihat yang itu, jangan lihat yang ini kan namanya ada jauh. Jangan soal harta lihat ke bawah, soal agama ilmu lihat ke atas. Dia bersyukur kepada Allah. Pak, hidup ini yang paling mudah ketika kita bersyukur. Dan ujian Allah, pemberian Allah kepada kita sesuai kita. Bapak-bapak pikir enak daripada ini? Enggak, Pak. Enggak bisa tidur malam, Pak. Banyak orang tak jelas datang, Pak. Banyak kasus di luar, Pak. Menyambung surat kami kemana-mana, Pak. Dengan cepat harus bagus, Pak. Dengan media harus bagus, Pak. Dengan kepalanya harus bagus, Pak. Bapak belum tidur dah dulu. Beda, Pak. Maka anak belajar kalian, Pak. Ada ibu bilang begini, mohon maaf. Ibu-ibu bilang apa? Enak ya. Kalau suami kita kisah dunia ini. Ustaz terkenal. Ibu naik ke anak guru, Pak. Pasti ada. Adanya. Suami aku kisah dunia ini bebas. Ustaz ganteng. Istri saya di rumah, Pak, tak bahagia aja. Dia malam tak ada yang masih pun. Di ibu enak dia sekali, dia udah sering lihat enak.
Syukur tiba dulu. Bu, ibu, bapak-bapak suka jadi ustaz. Saya lebih suka jadi orang biasa. Setelah saya pikir-pikir yang paling banyak dosa ustaz. Kenapa? Paling banyak cara. Itu aja kalau siapa dulu dosa. Saya. Lain dia semua. Kayak berapa dulu? Cetak, dahsyat. Lebih mudah kalau ikut dicatat yang ketawa juga dosa. Maka Pak, syukur kepada Alhamdulillah. Contoh Pak, jangan banding-bandingkan anak. Bisa nggak bersyukur kita Pak? Apalagi tinggal di komplek. Ini tinggal di komplek Pak ini banyak masalah. Maka menjawab aku tinggal di komplek. Tempat tinggal yang paling banyak kasus namanya komplek. Maka komplek kasusnya. Betul Pak. Yang paling banyak dosa malah komplek. Jadi jangan belajar betul ya. Betul. Coba ya, di komplek ini banyak kasusnya. Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan harta, suka membanding-bandingkan rumah depan rumah jadi bahan bandingan. Kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan anak. Pak, Bu, Allah berikan anak kepada kita Bapak Ibu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia masih yakin ada kelebihan dan ada kekurangannya. Anak kita memang kurang tampan Pak, tapi ibadahnya dari anak kita memang agak selengean Pak, tapi pintar di sekolah tuh. Anak itu tuh cantik, bodoh. Kelebihan dan kekurangan itu pasti memberikan kepada kita. Jangan dibanding-bandingkan Pak, jangan suka begitu. Maka ketika begitu, jadilah orang yang bersyukur kepada Allah dengan ucapan setiap hari, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberi harta ini ya Allah. Orang tak Bu. Ciri-ciri orang yang tak bersyukur ya sini. Di mulutnya keluhan. Saya kadang lucu Pak. Saya jawab tak bersyukur, gak berhati. Bu, ibu yang miskin, mohon maaf saya bukan yang miskin. Ibu yang miskin seakan-akan enakan jadi orang kaya. Enggak. Orang kaya punya miskin. Kita yang dosen Pak seakan-akan enak jadi kontraktor Pak. Kontraktor menjadi dosen Pak. Enggak sanggup jadi kontraktor Pak. Ada utang Pak 500 juta. Dosen mana ada? Paling di bank sedikit. Masing-masing Pak. Semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan. Yang paling asik itu ketika bersyukur kepada Allah atas segala pemberian apa yang Allah berikan kepada kita. Bu, Sayyidina Umar pernah datang kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Umar. Wassalam. Pas datang Umar kepada Rasulullah, dibukakan pintu, Nabi bangun tidur, ada bekas pohon daun kurma di pundaknya. Nabi cuma begitu tidurnya. Tapi yang bersyukur kepada Allah, karena dia tidak mengharapkan dunia, apa dia harapkan akhirat. Bagi Nabi, perjalanan dunia hanyalah sementara. Kita mati semua nih Pak. Mati Pak. Yang jelas depan di pensiun dulu. Ada pensiun mati terus. Kadang-kadang tidak sempat pensiun mati Pak. Apa ya kita kejar ini? Perjalanan ini seperti ini. Mati. Inilah depan Tuhan Pak ya. Dua generasi yang berbeda. Mana? Ini contoh. Setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orang. Maka itu saya mengajak di akhir kehidupan kita biar nyaman, biar tenang, biar damai hidup kita. Ayo bersyukur kepada Allah. Apa yang ada nikmati kehidupan ini. Selagi bisa sedekahlah. Selagi lapar, selagi mampu makan, makanlah Pak. Bu, Bapak itu ngosah disuruh-suruh berhenti makannya. Nggak usah ingatkan kolesterolnya, nggak usah ingatkan asam uratnya.
suamiku yang udah tua-tua, alhamdulillah ya Allah. Betul, saya punya prinsip di keluarga. Bu, saya punya prinsip. Kalau ada makan, nggak ada puasa. Ada utang-utang, kita punya utang. Ini banyak kehidupan sekarang Pak, demi mendapatkan uang, maka Pak, itu berdua. Anak kita berdua sama dalam orang. Kita buat pesta lah, ada rajanya. Jangan lupa, jangan ada pesta. Jadi kayak mana juga? Pokoknya harus mewah. Saya mau sewa dulu 4.500. Saya mau sewa dulu Pak. Kita nggak punya duit. Ambil duit dari mana? Pokoknya harus ada duit. Tapi belum ada duit itu. Terlalu memaksakan hidup. Masa? Hidup itu masa dipaksakan. Jalani apa adanya sambil terus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, saya kasih 10 waktu ini. 15 menit. Tidak mau. Oh, baik. Tidak lagi. Yang kedua, syukur ya syukur. Ternyata Nabi Muhammad orang yang paling sabar. Coba lihat apa kendala kepada Nabi, ujian apa kepada Nabi. Bahkan beliau sebagai Rasulullah, beliau sebagai kekasih Allah, tapi ujiannya berat banget. Sampai diusir dari kota kelahirannya Mekah, intimidasi datang, keluarganya dibunuh, sahabatnya banyak disiksa, sampai 2 tahun masuk ke hutan makan daun, diusir dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, hijrah beberapa kali, sampai ke negeri Taif, dilempar batu. Tapi Nabi orang yang paling sabar. Maka ketika dilempar batu oleh orang Taif sampai berdarah, kemudian darahnya ketika akan jatuh di bumi, betul di malaikat Jibril. Seandainya darahnya akan jatuh ke bumi, maka hancurlah bumi ini dibuat oleh Allah SWT. Karena Allah benci, marah ketika kekasihnya disakiti. Sampai Jibril bilang, "Hai Muhammad, kalau kau mau dua gunung itu, aku ambilkan, aku lemparkan kepada penghuni Taif itu." Apa kata Nabi? Jangan Jibril, mereka itu belum mendapatkan petunjuk daripada Allah SWT. Nabi sabar. Kok sabar Nabi? Nabi manusia yang paling sabar. Pulang ke rumah, buka tutup sani, gak ada apa-apa. Tanya sama Aisyah, gak ada apa-apa, gak ada sesuatu. Ayo kita puasa. Nah, ada orang yang ada suami kita sesabar itu. Suami kita ada, pulang ke rumah, buka tutup sani. Ini ada apa-apa. Ini apa? Nabi orang paling sabar. Bapak Ibu, hidup kita pasti ada selalu masalah. Masalah kecil, masalah besar datang kepada kita. Bersabarlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam masalah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Idza asobatkum musibah qalu, ketika sampai musibah kepada mereka, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar. Bu, ya, kadang-kadang kehidupan kita dengan suami istri aman, damai. Masalah datang ketika lahirnya seorang bayi. Anak kita dewasa, dia masalah. Dulu kita bahagia berdua dengan suami istri. Datang anak agak bandel sedikit, ambil batu, lempar motor orang, jatuh orang, ganti motornya, obati orang, muncul masalah dalam kehidupan. Kadang-kadang Allah berikan kita anak soleh, suami soleh, anaknya soleh, istri soleha. Masalah apa? Mertua nggak soleh. Mertua suka ngurusi kehidupan kita, macam yang buat kita. Maka bapak ibu yang berada di mertua tadi, bapak ibu yang sudah kawinkan anaknya, usah ingatkan dia sini yang berhati. Nampaknya semua sudah kawinkan. Bapak ibu yang sudah kawinkan anaknya, ketika sudah menikahkan anaknya, jangan pernah dia campur urusan keluarga mereka. Biarkan mereka yang ada kita. Ketika anak ibu yang laki-laki yang perempuan pulang rumah, Pak, Bu, ketahan. 2 bulan sampai sana udah kayak 2 tahun. Nyesal saya. Disambut sama ayah. Kalau buka mata ini, dah kayu. Lo dari dapur kan ada. PKUD.
jangan jadi tetangga Abu Lahab. Coba baca bagaimana sejarah Abu Lahab bertetangga dengan Rasulullah. Nabi difitnah selalu, Nabi dijelek-jeleki selalu. Bahkan Abu Lahab tradisinya kalau keluar rumah, jumpa bangkai, jumpa duri, ambil bangkai, ambil duri, lempar ke arah rumah Nabi. Jangan bertetangga seperti Abu Lahab. Yang kepada Abu Lahab. Akan dia tetangganya masalah. Kadang-kadang semua aman, Pak. Tetangganya aman, mertuanya aman, emaknya aman, ayahnya aman, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh. Masalah di kantor tempat kerja dengan teman-teman seperjuangan suka menipu, menggulung, menikah dari belakang. Masalah. Sama dosen-dosen aman, satu tahu masalah. Sama direkturnya. Enggak akan pernah berhenti masalah. Selama masih hidup, tetap masalah pasti akan selalu datang. Dan yang lucu anak-anak muda sekarang bilang gini, Pak, aku nggak sanggup lah dengan masalah yang aku hadapi. Banyak banget masalah. Akhirnya dia memutuskan datang ke samping kali, datang naik jembatan, loncat ke bawah, mati. Sebenarnya disitulah masalah yang mulai. Maka adik-adik masalah diri bunuh diri. Banyak masalah hadapi saja. Kalau banyak utang, jangan matikan HP, jawab. Mematikan HP tidak menyelesaikan masalah utang, karena besok di HP lagi. Gimana juga? Bilang aja minggu depan. Nanti minggu depan bilang minggu depan lagi. Yang berbeda seminggu udah aman. Inna asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Kadang-kadang mohon maaf Bu, bahagia suami meninggal atau suami sakit. Kadang-kadang Bu, anak kita yang sakit. Kadang-kadang lagi enak-enak berdua sakit, sabar. Kadang-kadang lagi enak-enak berdua sembuh, mama sakit, sabar. Hidup itu sabar. Orang sabar, maka sabar itu kualitasnya sama seperti syukur. Bersabar dan bersyukur memiliki setara kualitas yang sama. Orang kadang-kadang udah tak sanggup bersyukur, dalam hidup juga tak sanggup bersabar. Kehidupan ini banyak masalah, pasti bermasalah terus. Kalau udah mati Pak Ustaz, banyak lagi masalah. Di mana-mana kita punya masalah, maka jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalah yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dimiliki Allah. Bu, Ibu punya anak bandel, bisa jawab. Nanti ketahuan. Bapak punya anak bandel, bisa jawab. Ada Pak Ustaz. Kayak mana bandelnya? Sip lah bayinya itu Pak Ustaz. Pokoknya bandel lah Pak Ustaz. Terus kayak mana Pak Ustaz caranya? Ibu, kalau ada anak bandel, ada anak yang tidak soleh, ada anak yang jauh dari agama, ada anak yang suka bermaksiat, ada anak jauh dari Allah, konsep cuma satu. Orang tua punya kemampuan itu semuanya lewat doa. Dan pernah tinggalkan doa kepada anak. Bu, doa. Rabbi habli minas shalihin. Doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa seorang orang tua, doa ayah, doa ibu, percayalah akan diijabah oleh Allah di waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebandel apapun anak, doa. Ingatkan dia terus, bimbing dia terus, tapi jangan lupa dari setiap sholat, jangan lupa dari setiap tahajud, jangan lupa dari setiap sholat malam kita berdoa kepada anak. Insya Allah sedikit demi sedikit akan Allah bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, nanti itu saya arahan Pak Nasir, Ustaz acara ke PO Bedam. Saya bilang tak kecil. Saya tahu maksud beliau kemana kecilnya. Pak kecil, tapi jangan hadir dosa.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan tidak ada. Nabi tak pernah punya salah, tak pernah dia buat salah. Dia maksud daripada dosa, dia maksud daripada salah. Dia tak pernah buat apa-apa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap dia pernah menangis dalam surat apa Ustaz-Ustaznya? Ketika datang orang buta, Ja'al A'ma. Ketika datang orang buta, dia tak peduli. Dia sibuk berbicara orang lain. Dia tak peduli panggil orang buta tersebut sampai dituduh oleh Allah, sampai dia menyesal. Kenapa? Kesalahan yang kecil dia lakukan, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ternyata orang yang paling taat, orang yang paling banyak bertobat kepada Allah, walaupun sudah mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan yang apa? Maaf. Dan yang terakhir adalah Abu Bakar. Gimana boleh? Apa yang masalah? Coba bayar waktu muda dulu. Bayar sedikit flashback. Waktu muda dulu. Waktu sebelum jumpa sama ibu tiba. Dan waktu sama ibu lain. Bapak bayar dulu. Banyak. Saya berkata ibu lain bukan berkata. Karena namanya memang. Ibu juga begitu. Banyak dosa kita. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan kita Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat. Maka sebesar apapun salah kita, ketika kita punya dosa setinggi gunung, punya dosa seluas samudra, percayalah. Ketika dosa kita sebanyak pasir di lautan, percayalah. Ketika kita mau hadir lewat taubat kepada Allah, lewat sujud kepada Allah, dipastikan Allah akan menerima taubat kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah salah dulu dengan Allah, bertobatlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Pak, Ibu, survei membuktikan, mohon maaf, kita semakin tua, bangun malam semakin cepat. Pak Didi, setua Pak Didi, jam 5 bangun pas azan, mungkin. Tapi biasa, karena saya satu umur Pak, kita jam 5 tetap bangun. Mau jam 3 dulu, jam 5 tetap melek. Kenapa? Bangun oleh Allah. Hari kita ini mungkin agak jam 6. Masih muda. Jam 4. Itu pun karena dia yang azan. Bapak yang sampingnya mungkin setengah 4 dah bangun.
Nanti numpang sini. Nanti habis ini langsung dampak. Saya baru dampak pindah, bagus pindah. Bapak-bapak yang tinggal di Poin ini jangan lupa buat rumah sendiri. Jangan terlalu lalai, nyaman di sini. Tenang. Jangan terlalu damai, terlalu lalai di rumah dinas. Ayolah. Pindah-pindah. Karena terlalu nyaman, Pak. Berdewon dia, kabel biut di tempat kontrak rumah ini. Baru kirim kontrak. Paling kurang ada sana sedikit-sedikit blok-blok danau ke tempat-tempat ramah ini. Hanya di dalam kamarnya. Betul. Bu, Pak, saya alhamdulillah punya rumah. Alhamdulillah. Kenapa bisa punya rumah? Saya cuma sayang, Pak. Istri saya ketika saya meninggal, saya mati, saya luar nanti, istri saya menumpang di rumah orang. Mengontrak-kontrak. Paling kurang hari ini, dia sudah punya rumah. Dan saya titipkan pesan bagi dia. Bunda, kalau abang mati besok, bawa masuk laki-laki lain ke rumah ini. Aku rela, yang penting dia suami. Pak, jangan lupa mengupgrade diri. Lihat, bangun malam duduk. Ya Allah, bila ibadah apa nih Allah sekarang? Sholat yang khusyuk ya Allah. Kalau sedekah suka mungkin. Kemarin umrah, sebelum umrah buat acara tasyakuran, buat tasyakuran. Kayaknya habis dia omong-omongan aja ya Allah. Dia omong-omongnya orang, bilang sana ibadah hebat, dan tidurnya di hotel ya Allah. Pokoknya nggak ada jelas akhirnya ya Allah. Mulai tahun ini ya Allah, aku akan ibadahku dan nilai C, insya Allah akan nilai B. Tahun depan ya Allah, pas ada. Beneran, Pak. Kita tahu diri, Pak. Pak, kita tahu nilai kita apa? Benar ya? Ibadah kita yang paling tahu khusyuk kita, Pak. Oh, tinggal hati. Makin tidak jabatan, makin ada khusyuk, Pak. Ya, Pak. Hati-hati hidup ini, Pak. Hebat jabatan, banyak orang jumpa, habis sholat duhur kembali, udah banyak orang Allahu Akbar dan soal hidup. Ingat mana-mana, enggak, Pak. Akhirat soal ibadah dengan Allah, akhirat. Ada khusyuk tak sholat? Masalah ilmu, Pak. Udah maksimal nggak ilmu?
jumpa sama cowoknya, ngakulah sama cowoknya, bang, tolong aku. Maka, ketika ayahnya marah, dia datang ke ibunya memeluk ibunya. Ma, ini kan ayah, ma. Ayah kan nado. Udah, kalau berada, datang ayahnya. Ketika mamanya pet, dia datang ayah, lihat mama, kado pet, kasihnya makan. Kita mati kado. Lihat hubungan kita sama anak selama ini. Pak, jangan bangga sama anak jauh, Pak. Sogoknya dari Pak. Dari ubi. Ubi sogoknya. Pak, sampai Pak. Pak, Bu. Kalau sama anak jauh, membantilah. Kenapa? Orang tua sekarang, tante kamu nenek, bapak masuk di depan, anak keluar di belakang. Kenapa kok? Ya itu. Itu apa itu? Itu mana kaya dia apa ini? Bangunan ini. Enggak salah, Pak. Anak yang baik itu yang mau bersama kita. Tidak, Pak. Mak. Anak saya SMP, apa SMA? Mak, mama tahu apa? Tahu enggak dia bilang apa? Mak, mama kan tadi kan di rumah sekolah, Mak. Ada abang-abangku mak suka sama adik. Wih, ini bekas bapak. Karena udah bekas bapak, wih terima. Baguslah, tadi adik cantik, gaji mau bandai. Masuk ibu, Pak. Coba bayangkan, anak gak berani ngadu sama mama, gak berani ngadu sama ayah. Pak Soe bekas bapak. Abangku suka buat aku. Gimana? Ajak terus. Orang tua, laki-laki lewat pendekatan disiplin, laki-laki lewat pendekatan ketegasan, perempuan lewat kelembutan. Itu bagi-bagi tugas. Anak-anak sering panggil istri saya, Pak. Oh, gimana? Bapak Ibu sekalian,
kita sibuk dengan pekerjaan. Saya khawatir ketika nanti anak dewasa, kita sudah pensiun, kita sudah tua, kita ingin memegang rambutnya kembali, ingin mengusap rambutnya kembali. Dia sudah malu untuk diusap rambutnya. Sekarang masih ada waktu Pak, berteman dengan anak. Pak Didi khusus Pak, mohon maaf Pak Didi, kalau saya sudah habis waktu di luar buat keluarga, itu khusus mohon maaf Pak, ambil HP. Boleh telepon orang rekan bisnis di luar, boleh dengan urusan mahasiswa di luar, tapi kalau sudah sampai rumah simpan HP. Then to family, my family is the best. Family saya luar biasa, family saya nomor satu buat keluarga saya. Namanya ada urusan. Begitu Pak. Nyonton, keluar rumah mendak HP. Anak-anak tak terperhatikan, istri tak tersentuh, tak ada yang melihat apa-apa, tak pernah bertanya kepada sini apa untuk apa hari ini. Tak ada tanya ke anak-anak berapa nilaimu, sampai mana baca Quranmu sudah, berapa ayat kau sudah hafal, berapa surat kau sudah hafal, apakah ada surat subuh hari, ada surat asar dan tak ada pertanyaan. Padahal itu merupakan kewajiban sebagai para keluarga. Maka sebagai para keluarga, sebagai istri akrab diri. Ketiga, terakhir, akrab ibadah, akrab sebagai orang tua. Yang ketiga, akrab hubungan sosial. Apalagi kita di komplek, yang komplek dengan masalah. Bebe, di dalam komplek ada masalah, wajah keluar komplek. Keluar komplek ada masalah. Ya pada itu. Oh berarti jelas. Anggota kompleknya masalah, pada keluar komplek. Komplek ada masalah, belum. Kamu ada masalah? Kehidupan kita ini di komplek pasti banyak masalah. Tapi jadilah tetangga yang baik, jadilah saudara yang baik, dan kita semuanya di sini jangan jadi saudara. Pak, uang besar. Komplek Politeknik, keluarga komplek Politeknik 60 rumah, betul pada sini? Begitu informasinya. 60 rumah, bukan jadi saudara. Jangan pernah jadi saudara, tapi jadi keluarga biasanya ketika saudara pergi meninggalkan kita, ketika teman pergi meninggalkan kita, ketika sahabat pergi meninggalkan kita, saya percaya keluarga akan tetap bersama kita dalam suka dan duka. Jadi keluarga. Yang keluarga apa ya? Saya ini banyak teman, banyak saudara, ditangkap polisi, mungkin B, ditangkap polisi, pergi Pak Didi, begadang pulang. Pak Nasir pulang. Pernah dia datang. Teman pergi, sahabat pergi. Saya percayalah ketika kita punya keluarga yang akan tetap datang kepada kita. Karena apa? Dalam darah kita mengalir darah kita. Maka bersifatlah seperti keluarga, bukan seperti saudara. Apa yang sudah dia? Kalau ada masalah kecil di kompleks selesaikan. Mau saya besar-besar. Jadi keluarga yang baik. Jadi keluarga seperti Abu Bakar, tetangga seperti Abu Bakar, para belahan. Usah. Masalah yang besar kecilkan, yang kecil hilangkan. Usah. Ini dan ini usah. Yang penyakit Pak. Ada umur 40, tapi wajahnya 50. Ada penyakit di hatinya. Ada orang umur 30, tapi perawakannya 50. Sakit hatinya. Hatinya sakit, keluar lewat wajah penyakit. Ada orang 41, kaya 32, sehat hatinya. Betul Pak, hati semua kita di sini Pak. Ala inna fil jasadi mudghatan kita sholuhat, sholuha
Tetangga kita ambil sampah masukkan ke dalam rumah kita. Kita doakan, ya Allah semoga dia cepat mati. Apa beda kita sama dia? Dia masukkan sampah ke rumah kita, tapi kita mensampahkan dia lewat rumah kita. Maka kita tak beda dengan dia. Ketika dia menggosipi kita, jangan balas dengan gosip. Bedakan di hadapan Allah, derajat kita di hadapan Allah SWT. Usah, Bu, jadi tetangga yang baik, tetangga yang buruk, tetangga-tetangga yang terima iman kepada Allah SWT. Hari ini kalau ada, mohon maaf. Saya beda pakai ini, jelek. Mohon maaf mas. Ganti apa? Ganti apa? Ini masjid-masjid Indonesia ini yang paling jelek ini apa? Suara. Padahal jamaah itu terangan lewat ini, tapi ini tidak bagus, kurang. Insyaallah ke depan ada baterai itu. Insyaallah. Bu, lihat sini. Ketika ada orang menyakiti kita, diam saja, sabar di hadapan Allah. Mungkin Allah menguji kita, Allah pesankan tiket surga kita lewat tetangga kita. Ustaz, saya Pak Ustaz ada sama tetangga saya, Pak Ustaz 3 tahun kebaikan, Pak Ustaz boleh tidak? Tapi saya sholat Pak Ustaz, rugi sholat. Saya umroh dah sekali Pak Ustaz, rugi umroh. Saya dah haji Pak Ustaz, haji dulu. Yang mana juga Pak Ustaz? Perbaikan pada Bismillah. Bu, ciri-ciri penghuni surga silaturahmi. Bismillah. Ciri-ciri penghuni surga silaturahmi. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Sahih. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang suka memutus-putuskan tali silaturahmi. Jadi malam ini kalau ada musuh datang. Tak bagaimana? Anak marah. Sampai mati. Jadi lambok jadi suaminya berarti Ustaz, ya Pak Ustaz saya sujud selalu, Pak Ustaz tahajud ada, Pak Ustaz imam punya maaf, Pak Ustaz baca Quran, Pak Ustaz zikir, Pak Ustaz, tapi dengan tetangga nggak baik berapa tahun Pak Ustaz, tak ada guna ibadah. Ada guna apa? Karena engkau tidak bersifat dengan sifat penghuni surga. Sifat penghuni surga silaturahmi. Maka orang-orang yang putus-putuskan dari silaturahmi bukanlah sifat daripada penghuni surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa menjadi Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Suri teladan, selebritis. Ajuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, sama anak-anak tak usah mencontohkan Nabi. Sama anak-anak tak usah menunjuk-nunjuk Nabi. Contohlah Nabi, tak usah. Bapak Ibu ikut contoh Nabi. Anak-anak melihat kita di rumah seperti Nabi. Insya Allah anak-anak akan ikut dengan kita. Amin ya Allah. Jawaban alamin. Saya mohon maaf ini. Saya mohon maaf ini mungkin karena kita teman sering menyebut nama. Saya tak berani dengan pada saya. Karena masih ada kontrak sampai 2021. Nanti gimana? Kalau dia tersinggung nanti nama saya akan disebutkan lagi. Saya mohon maaf terkait keterangan Bapak Ibu. Saya tidak menggurui hari ini. Kita sama-sama guru Pak. Dan yang paling banyak nanti di surga guru. Guru honor. wasallim qulubana wasallim akhlaqana wasallim aqwalana
wasallim auladana wasallim ahlana bibarakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.